asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pengajian bukaannya dengan jujur dan lurus dalam memilih pemimpin, karena sebentar lagi tanggal berapa kita 27 November ya, kita akan pemimpin ya. Kalau merujuk Al-Quran itu pemimpin itu harus qawiyun amin. Qawiyun itu yang kuat, amin itu yang terpercaya. Itu dalam fisik dan jiwa atau psikis ya. Dalam Al-Quran ada 3 Allah menggambarkan makhluk yang qawiyun amin. Pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan Al-Quran. Tidak ada yang sanggup menyampaikan Al-Quran, maka Allah menunjuk malaikat yang paling kuat. Jadi antara malaikat, yaitu malaikat Jibril. Kemudian jin, ada jin yang paling kuat, namanya Ifrit. Al-Quran itu ya, silakan nanti cari itu ya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menginginkan memindahkan singgasananya Ratu Balkis ya, gitu, ke Palestina, ke tempatnya kerajaan Sulaiman gitu ya, dari Sabah ke Palestina. Ada yang sanggup 2 hari, ada yang sanggup sehari gitu. Iblis menyebutkan dalam Al-Quran, saya sanggup sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, berdiri langsung di ayat. Nah, gitu. Itu qawiyun amin. Nah, gitu ya. Yang terakhir manusia. Ya. Ada manusia yang qawiyun amin, ya, kuat dan terpercaya. Siapa tak? Nabi Musa alaihissalam gitu ya, qawiyun amin. Ketika beliau berjalan kabur dari Mesir, kalau 4 lapis bahasa Sunda namanya saat 76 begitu ya. Dia datang ke sebuah tempat pemandian atau tempat minumnya kambing-kambing penggembala di Madian. Madian. Ternyata penggembala lain meminumkan di sumur yang berebut. Tapi ada 2 perempuan gadis mengembala dan dia menyingkir. Maka didekati oleh Allah. Kenapa engkau menyingkir? Karena aku takut kambing-kambingku bergabung dengan kambing lain, dan aku takut oleh penggembala yang lain. Waktu gara-gara laki ima 2 perempuan gadis cantik gitu. Maka dia menyingkir, biar aku terakhir saja. Maukah aku bantu, kata Musa. Tentu saja mau, maka dibantu. Musa mengangkat batu yang besarnya hanya dapat diangkat oleh 10 orang laki-laki. Musa mah punya lira, diangkat. Dan ternyata di bawah batu itu ada mata air, sehingga kambing-kambing anak gadis tadi itu yang jumlahnya ratusan itu meminum dengan enaknya, dengan puasnya. Nah, setelah beres maka ditutupkan lagi, pulang aja 2 gadis itu dengan kambing-kambingnya, dengan domba-dombanya gitu. Lapor tak ke ayahnya. Ternyata ayahnya itu sudah tua gitu.
ketika ditanya kenapa atau yang lain malah laki-laki, kamu mah yang mengembala perempuan, anak perempuan. Si dua gadis itu menyampaikan adik kakak itu ke Musa, seharusnya aku tidak menggembala seperti ini pekerjaan laki-laki, tapi ayahku sudah tua renta dan dia tidak punya anak lagi kecuali aku berdua ini. Pulang saja, setelah pulang itu ayahnya bertanya, ternyata ayahnya dua anak itu adalah Nabi Shu'aib. Dan dia mendapat wahyu dari Allah bahwa nanti akan datang calon nabi. Gitu. Bertanya pada anaknya, kenapa sekarang kamu pulangnya agak siang? Biasanya maghrib belum itu, sesana waktu nak gitu. Ya ayahanda, karena ada yang membantu, laki-laki yang kuat, kuat itu bisa ngangkat jadi ente biye gitu. Kenapa kau tidak ajak ke sini? Gitu. Ya, anak itu mengatakan, bukankah tidak boleh membawa anak laki-laki gitu ya? Panggillah oleh kalian, disuruh aku ayahnya. Maka dua gadis itu kembali ke tempat peminuman tadi, ya. Dan Musa masih ada di sana, Musa alaihissalam belum jadi nabi. Dia sampaikan bahwa aku disuruh oleh ayahku untuk memanggilmu, ingin bertemu dan ingin berterima kasih. Gitu. Maka Musa ikut dengan dua anak gadis itu, tetapi karena cuacanya sedang dingin dan anginnya kencang, itu. Maka Musa berjalan di depan. Kata dua gadis itu, biar aku di depan, kamu kan tidak tahu jalan. Tapi Musa mengatakan, biar aku di depan saja. Kau kasih tahu saja jika ada pertigaan atau perempatan, kiri, kanan atau lurus begitu. Nah itu. Nah, berjalanlah begitu. Ya. Ketika ditanya, kenapa engkau di depan, tidak di belakang, biar aku yang menjalan. Gitu. Kata Nabi Musa, tidak baik aku di belakangmu karena takut angin menyingkap pakaianmu, begitu. Dan aku takut kamu kena angin, bisa masuk angin. Itu ya. Itu. Nah, cerita itu, perjalanan batu dan sebagainya diceritakan oleh kedua anak itu kepada ayahnya. Itu. Ayahnya berterima kasih, begitu. Dia sampaikan, kamu itu siapa? Musa berbohong, bebeja kabur, sebab bisa dibejakan, dan tidak tahu siapa yang didatangi itu nabi, dan belum tahu. Kata anaknya, ayah, jadikanlah laki-laki ini sebagai pekerja kita. Kenapa? Karena dia tuh qawiyun amin, badannya kekar, kuat, bisa menjaga, bekerja dengan baik dan amanah, terpercaya. Apa buktinya? Dia mengangkat batu yang besar tanpa upah, nggak mau diberi upah, dan dia menjaga kami. Itu jelalatan jika guru matematika. Kalau mau azin, orang aja teman manfaatkan teman kayak angin. Dia malah depan menjaga begitu. Itulah cara pemimpin dulu itu. Ya, terus cerdas, amanah, kuat, gitu ya. Nah itu. Ya. Terus sekilas saja. Ketiga-tiganya ada di Al-Quran, kalimat qawiyun amin itu. Satu malaikat, satu dari jin, dan satu dari manusia. Gambaran, gitu ya. Dan ulama menyampaikan bahwa walaupun Musa itu qawiyun amin itu untuk menggembala, tapi itu isyarat baik untuk mengurus manusia. Karena manusia yang sesat lebih dari domba. Gitu ya. Sesat-sesatnya domba mau lebih sesat dari manusia yang sesat. Gitu. Kalau domba jahat, dia ke kebun orang, dia hanya mengambil daunnya saja, ya, sampai daunnya saja, dan dia tidak pernah makal. Kalau udah kenyang pulang. Tapi manusia kahiji sampai makal ongkoh, kedua daunan malah agarna kersuluh, ya segala.
Tuh sekilas saya tidak menyampaikan siapa pilih ya. Nah itulah gambaran awal ya. Mari kita lanjutkan bahasan kita surat Al-A'la yang sudah tersimpan beberapa pekan ya. Itu qadarullah abdinya siap, bapak-bapaknya tuh siap ya. Karena ada double event ya gitu. Jadi galeong gitu ya. Nah, kemarin abdi itu biasa ke bagian setiap udah saya sudah menyampaikan saya kalau malam berbau nggak bisa, saya bilang karena ada ngaji di sana. Mintanya tiap bulan mintanya, gitunya gitu. Nggak bisa, atulah setengah 2 bulan sekali. Mau bisa 3 bulan sekali, nyasoklah 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali rebo gitu ngisian di luar gitu. Waktunya habis maghrib sampai jam 8 gitu ya. Gitu. Nah itu ceritanya seperti itu. Jadi kalau ada kan kewajiban kan 3 bulan sekali tapi itu mah pernah ya kalau terus gitu. Tiap bulan rebo di mereka. Maka Al-Ustad Ubay surah Al-A'la ayat 9 sekarang. Enggak. Sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Lagu naon tah? Ya. Iya. Tek kesukaan itu eta. Jadi pesanan kayak pesanan yang diharapkan gitu. Jadi aki-aki mah kayak macam aki-aki bakal ngalaman. Aki-aki mah sedih dan langsung dengan lagam seperti itu teh. Abdi keur ngora teu sedih teh naon. Lempeng we tah air mah sedih. Nah gitu teh nya. Ngahaja gitu. Rasulullah teh lebih banyak menangis daripada tertawa. Nah, gitu. Urang mah jangan sengit gitu. Bukan berarti Rasulullah itu ludes, bukan. Dia tuh murah senyum, ya, murah senyum. Tapi ketika membaca ayat Al-Quran seperti itu, dan tidak boleh ngaji heureuy, tidak boleh. Kalau humor boleh, tapi mempermainkan tidak boleh. Ya. Nukulin bermainkan mah dunia, ya. Ngaji mah akhirat. Jadi tidak boleh heureuy, harus serius. Menerjemahkan serius gitu ya. Nah,
Kita terjemahkan dulu ayat sebelahnya. Fadzakir maka berilah peringatan. In nafa'atiz zikra. Karena peringatan itu bermanfaat. Saya zakaru. Orang-orang akan mendapat pelajaran. Mayyahsya. Bagi mereka yang takut. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang yang celaka akan menjauhi. Allazi yaslan narul kubra. Yaitu orang-orang yang akan memasuki api yang besar. Summa la yamutu fiha. Selanjutnya dia tidak akan mati di sana. Wala yahya. Dan tidak pula hidup. Qad aflaha. Sungguh beruntung. Man tazakka. Orang yang menyucikan dirinya. Wa zakarasma rabbihi. Dan dia mengingat nama Tuhannya. Fasalla. Maka kemudian dia sholat. Bal tu'siruna. Sedangkan orang-orang kafir lebih mendahulukan. Al hayatad dunya. Kehidupan dunia. Wal akhiratu. Padahal kehidupan akhirat. Khairu wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Inna hada. Sesungguhnya demikian itu. Lafis suhufil ula. Ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim. Yaitu kitab-kitab Ibrahim. Wa Musa. Dan kitab-kitab Musa. Hadirin rahimakumullah, kita tafsirkan dalam sedikit tentang apa yang kita telah terjemahkan barusan. Ini intinya perintah Rasul kepada Rasul untuk berdakwah. Setelah di ayat sebelumnya Rasulullah SAW dijanjikan 3 hal oleh Allah, ya, ayat sebelumnya kita bahas beberapa pekan yang lalu. Yang pertama dijanjikan oleh Allah hafal Quran, dimudahkan, ya, itu. Yang kedua dijamin tidak akan lupa, ya. Yang ketiga dijamin mafhum atau kuasai isinya, paham, ya, itu dijamin oleh Allah. Jadi Nabi mah naonnya teh sabarahannya mah itu. Dijamin oleh Allah itu. Jangankan Rasul manusia biasa aja ada yang sudah hafal kan. Itu. Ada yang ayat sekian kiri atas segitu gini kabayang, ya. Kurang mana katanya lamun udud di mana tak udud. Ingat asal sholat atau udud ingat. Nah, itu. Rasulullah itu tidak akan lupa, makliru. Ay kemarin mah ayat itu aja ada jadi kieu ayat teh mama gitu. Ya, gitu. Eta teh mau bodoh gitu mah. Rasulullah pan fakona pintar. Ya. Yang ketiga janji Allah pertama akan mudah hafal. Yang kedua moal esot nu katilu paham isinya. Kenapa? Sebab Rasul itu menerima langsung dari Allah melalui Jibril langsung. Gitu. Jadi ada kesannya. Gitu. Kesannya. Seperti kita mengalami sebuah peristiwa.
Ya. Keur peristiwa eta teh aya lagu eta tah. Gitu. Jeung manehna deui. Gitu. Kenapa saya mengucapkan dengan manehna? Karena Jibril dengan Rasul saling mencintai, bukan homrek. Dan Jibril malaikat tidak butuh dengan makhluk, dengan laki-laki, saling mencintai. Jadi makanya saya menyampaikan ada suatu peristiwa, terus ada ucapan atau kalimat dengan orang yang dicintai, moal poho teh, kurang oge. Ya, gitu. Anak geus aki-aki lamun ngadenge laku bukit berbunga. Eta, cibing selamat eta. Ya Allah, ayeuna geus aki-aki. Kabayang tadi dinya jeung saha. Aduh, eta dunia teh nu duaan atuh. Batur mah kabeh ngontrak. Urang kabeh gitu. Ya, gitu. Nah itu, ya, seperti itu. Eta Ustaz dia beda deui laguna. Pan berbeda deui daerah lagi. Jeung geus aya ucing selamat di sini. Ya, gitu. Nah, mun Pak Haji Cucupan, apakah seimbang jeung Pak Hari ya? Apakah seimbang lagi gitu. Nah, tanya pokoknya ada zaman seperti itu. Nah, Rasul itu ya, abdi mah manusia kotor, manusia jelek. Ya, banyak dosa. Jadi nu kitu inget gitu nya. Lagu inget teh gitu nya gitu. Eta ge aya hadis, Quran, ngapalkeun inget keur naon aya. Ngan loba keneh nu goreng, inget teh cepetan nu alus abdi mah. Ai bapak-bapak mah pasti bedanya. Nah itu. Setelah Rasulullah dibekali dengan hafalan, tidak lupa dan menguasai isinya, itu yang saya ingin sampaikan. Kemudian Rasulullah diperintah untuk berdakwah, gitu. Harus Pak. Nah itu, maka Rasulullah menyampaikan di hadis Bukhari, al ilmu qoblal qauli wal amali. Ilmu itu harus dahulu diheulakeun sebelum berucap dan beramal. Mun rek ngomong, komo rek mamatahan batur mah. Kudu ka ilmu. Ulah kieu meureun, ulah meureun. Nah gitu. Itu. Jadi al ilmu, berilmu dulu, ngaji masantren lah kasarna mah. Itu. Qabla qaul sebelum berucap. Wal amali komo sebelum melakukan mah. Kudu ku ilmuna, sabun teh ilmuna tolak. Ya, itulah hadis Bukhari Muslim sampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Amalan yang tidak dasarnya ilmu tolak itu. Tolak. Ya. Itu, ya. Nah, maka syarat dakwah itu ada 5 dalam Al-Qur'an syarat dakwah. Pertama, berbekal ilmu. Yusuf 108.